dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, kebenaran. Kalau orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor dan diakon yang terkasih, lebih dari 70 juta orang Kristen telah mati sebagai martir karena iman. Dan data terakhir diperkirakan lebih dari 280 orang Kristen mati karena iman mereka setiap hari, atau sekitar 1 orang setiap 5 menit. Statistik ini hanya menghitung orang Kristen yang dibunuh karena mereka sebagai orang Kristen dan bukan mereka yang kebetulan menjadi korban perang. Oleh karena itu memang dibutuhkan keberanian yang luar biasa bagi orang-orang untuk berdiri teguh dalam iman mereka dalam menghadapi penganiayaan yang kejam. Dan keberanian semacam ini hanya mungkin datang dari Tuhan. Injil hari ini didominasi oleh ajakan supaya ajakan oleh Yesus supaya jangan kamu takut. Misi tanpa mengundang antipati dan pemberitaan tanpa pemberitaan adalah sebuah ilusi. Tetapi Yesus sejak awal juga sudah mengingatkan hal ini, bahwa bahaya dan penderitaan akan tetap dialami oleh para murid atau pewarta Injil, tetapi juga dia memberikan jaminan atau pemeliharaan dari Bapa bagi mereka yang tetap setia untuk mewartakan Injil. Yesus mengajak para murid untuk jangan takut mewartakan Injil. Pertama, karena berita tentang Injil dan berita tentang Yesus tidak mungkin akan dibungkam oleh siapapun. Injil pasti akan tersebar dan menyebar. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ajakan ini untuk kita sekalian, supaya iman akan kisah tentang Yesus jangan pernah hanya menjadi konsumsi dan aset pribadi. Injil harus disebarkan dan diberitakan dengan berbagai cara dan sarana. Yang kedua, para murid juga diajak untuk tidak takut menghadapi penderitaan dalam tugas. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tantangan dan penderitaan fisik tidak akan menghentikan laju pemberitaan Injil. Para murid tidak perlu takut menjadi martir bagi kabar baik. Ini ajakan kedua untuk kita sekalian. Teruslah mewartakan kabar gembira. Ancaman tidak boleh membuat kita berhenti atau tidak lagi terbuka mewartakan Injil lewat kata dan perbuatan. Penderitaan tidak boleh membuat kita ciut dan tidak lagi berani mengakui Yesus dan bersaksi untuk Injilnya. Dan yang ketiga, dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan dari Tuhan untuk kita sekalian. Burung pipit saja Tuhan perhatikan, apalagi seorang pengikut Yesus. Ajakan ketiga ini untuk kita sekalian supaya kita memberitakan Yesus dan Injil tanpa takut. Sebab kita ini anak-anak yang diperhatikan dan dipelihara oleh Bapa. Ketika misi dan pemberitaan Injil mendapat tentangan, pemeliharaan Bapa selalu menjadi jaminan untuk kita sekalian. Semoga demikian. Amin.